Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas token GLQ atau Grappling Protocol. Di request salah satu viewers di channel ini. Itu dari Harisa IC Malika 2728. Thank you banget udah request. Hari ini Grappling itu ada diperdagangkan di harga Rp248. Ternyata hari ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ini adalah salah satu token dengan project AI dan juga big data. Teman-teman, ini adalah token-token yang lagi booming ya. Token AI lagi booming dan ya harganya sekarang sudah melonjak cukup tinggi. Namun kalau kita perhatikan di sini volume perdagangan daripada GLQ ya sudah mengalami tren penurunan 24,93%. Kalau kita lihat untuk supply maksimumnya itu ada di kisaran 500 juta dan yang sudah beredar untuk saat ini itu baru di kisaran 339,9 juta. Jadi masih ada sekitar 32% lagi yang bisa di-create, teman-teman. Kita langsung aja masuk ke website resminya. Ini kita udah masuk ke websitenya dari Grappling. Jadi ini websitenya. Di sini teman-teman bisa mengintegrasikan, ya kalian bisa ikut berpartisipasi dalam blockchain ini. Itu teman-teman bisa membuat yang namanya aplikasi yang bergerak di atas blockchain ini, teman-teman. Sementara kalau kita lihat daripada integrasi yang sudah dilakukan oleh Grappling, itu dia terintegrasi sama Ethereum karena dia bergerak di atas blockchain Ethereum. Terus Telegram. Yang lain ini ada exchange KuCoin ya. KuCoin, kemudian exchange Binance juga, terus ada decentralized exchange Uniswap dan juga PancakeSwap. Ini mereka terintegrasi bertujuh, teman-teman. Kalau kita lihat di sini tujuan dari project ini itu untuk membuat crypto tools yang powerful, kemudian untuk function a penny, oke. Terus juga ada execute your grab. Oke, di sini dia. Nah, aku sudah dapat untuk cek dia di light papernya. Ini ada light paper daripada project Grappling ini, teman-teman. Jadi di sini dia bilang bahwa ada masalah. Ada masalah yang dibawa oleh kripto atau oleh teknologi blockchain ya khususnya. Jadi kalau kita lihat untuk saat ini itu kan banyak sekali kripto-kripto yang bermunculan, tapi mereka menilai bahwa banyak yang bagus tapi sulit buat dipakai. Jadi ini menjadi masalah, teman-teman. Kalau di sini sih dia bilang we need a lot of new tool help develop ecosystem with decentralized finance. Jadi mereka ingin menciptakan tools-tools yang lebih banyak lagi, yang lebih baru ya untuk membantu decentralized finance ini bisa running. Karena kalau kita lihat di sini seringkali mereka bermasalah sama yang namanya overload network. Kemudian juga biaya cost running nodes itu mahal sehingga ini menyebabkan adopsi jadi terhambat ya. Jadi mereka melihat ini sebagai sebuah masalah. Kemudian yang lain yang mereka bilang bahwa saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sebenarnya udah mulai masuk ke ranah digital. Seperti mereka bikin website, kemudian deploying, membuat blog, dan juga aplikasi-aplikasi dasar. Tapi semuanya yang berbasis kripto itu seakan-akan complicated, ribet ya, ribet. Jadi mereka coba untuk membuatnya menjadi lebih simpel. Jadi solusi apa yang mereka hadirkan? Kalau kita lihat dari sini, mereka solve the problem dengan online interface yang mungkin lebih friendly ya, dan juga untuk general bot ini mereka bikin bot terutama bisa memantau pergerakan daripada automate money market maker. Itu teman-teman bisa cek dia di telegramnya. Di telegramnya mereka sering sekali ngepost soal gimana kondisi dari price action, kemudian holdernya berapa, transaksinya seperti apa. Jadi ini bagian dari bot mereka di komunitas Telegram. Mereka ingin mencoba memberikan data yang cukup transparan. Jadi kurang lebih itu isi daripada si white papernya.
Terus ini ada konklusi atau kesimpulan. Oke, kalau kita lihat di bawahnya juga ini utilities. Jadi apa saja kegunaan dari token ini? Itu specially smart contract dan juga send a new event to Telegram bot. Jadi yang seperti aku tunjukkan tadi ya, ini bagian dari project mereka juga. Jadi mereka pengen bisa mempermudah banyak masalah yang tadi ya sudah kita sebutkan. Mereka juga punya fitur memanfaatkan smart contract yang ada di blockchain Ethereum dan juga ya ini Telegram bot mereka. Terus mereka juga mengatakan soal fee daripada nodes yang mahal. Mereka coba buat kasih solusi membuat fee-nya jadi cenderung lebih murah dan juga fixed level of dollar. Jadi fee-nya nggak naik dan turun. Mereka coba bikin yang lebih stabil. Jadi kurang lebih itu. Mereka punya wallet juga di sini. Dan kalau kita cek dia di grappling.io, di sini mereka pertama kali sih meluncurkan untuk token GLQ ini di Uniswap ya. Kalau kita lihat di CMC, dia itu diperdagangkan di mana aja, di KuCoin, di Uniswap. Uniswap ini cukup banyak dan juga KuCoin itu ada 50% volumenya. Terus ada Get.io, kemudian Maxi Global dan Hotbit. Meskipun dia terintegrasi dengan Binance, kalau kita lihat daripada ini, tapi dia ternyata belum listing di Binance. Kayaknya kedepannya bakalan menarik kalau kita lihat dia bisa masuk ke pasar Binance ya. Dan juga si PancakeSwap nggak ketinggalan. Jadi itu sih kalau kita lihat ini ada apa yang bisa mereka bantu atau apa yang bisa orang-orang gunakan dari blockchain ini, itu amazing user experience, memudahkan teman-teman dalam payment services, kemudian memonitoring ya. Ini monitoring apa ya? Link dan juga flux system data Discord account. Oke, di monitoring di Discord. Kemudian Binance Trader. Oke, ini mereka para bandar ini bisa menggunakan automate money market maker ya sebagai protokolnya. Oke, menarik. Ini mereka berarti mereka bisa membantu layanan-layanan DeFi, terutama yang likuidasinya agak kecil, supaya bisa mendapatkan semacam market maker. Jadi automate market maker itu seandainya teman-teman pasang harga buy di harga tertentu. Nah, biasanya kan harus ada orang yang beli tuh. Nah, sometimes itu perdagangan cenderung sepi, terutama ini terjadi di decentralized exchange. Nah, biasanya um, transaksi yang kita lakukan itu akan langsung match dilakukan oleh automate money market maker. Itu biasanya terjadi. Jadi kita nggak perlu nunggu lama untuk orderan kita itu tereksekusi karena ada fitur tersebut, teman-teman. Terus ada whale reporting. Nah, ini berhubungan sama yang tadi, bukan yang ini. Whale reporting following my investment. Dan ya itu sih, ini ada komunitas-komunitasnya yang bisa teman-teman follow di Telegram, Twitter, Discord, dan juga Medium. Lalu siapa saja yang hold coin ini, teman-teman, atau token ini? Kalau kita lihat di sini sih, KuCoin paling banyak. Banyak teman-teman mungkin yang menggunakan exchange KuCoin ya, punya 20% kepemilikan dari total supply. Kemudian ini KuCoin 15, KuCoin 12, ini juga punya 9 dan juga 6%. Terus Get.io, Maxi, Uniswap juga punya. Dan sedikit sekali wallet pribadi yang menyimpan token ini kalau dilihat teman-teman. Ya sedikit-sedikitnya ya tetap banyak sih sebenarnya. Tapi nggak terlalu, kalau secara kuantiti nggak terlalu banyak ya kalau kita lihat. Justru lebih mayoritas dipegang oleh exchange-exchange. Itu sih ya mungkin yang bisa kita lihat. Untuk sementara peringkatnya cukup jauh di CMC, itu di 982, dan berarti market cap-nya agak kecil sehingga mungkin harganya bisa naik dan turun cukup signifikan. Kita akan masuk ke pembahasan chart-nya. Ini kita pakai chart KuCoin grappling tether, teman-teman. Kalau kita lihat sih harganya sementara ini ada di kisaran 0,016.
dan dia baru aja testing sepertinya di level support kemarin ya, dia turun sampai 0,0111, itu menjadi level support yang sebelumnya juga pernah menjadi level support buat grappling. Sementara grappling ini berada dalam proses kenaikan yang impulsif, teman-teman. Berarti kalau demikian adanya, kita butuh melihat kemana pergerakan grappling ke depannya. Nah, kalau kita lihat tadi dari CMC, volume perdagangannya di sini dinyatakan turun ya, sangat-sangat drastis loh. Hampir 25%. Ini sebenarnya sebuah warning buat teman-teman. Kita akan pakai indikator bantuan, indikator Loken. Kalau kita lihat di time frame daily, sementara memang proses daripada volume perdagangan ini udah turun lumayan disertai juga sama volume dari smart money yang cenderung berada di dalam level tengah-tengah lah, tengah-tengah. Smart money-nya masih berdagang di market dan juga tidak terlalu banyak sebenarnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya smart money udah mulai pada jualan, udah mulai aksi taking profit. Nah, pertanyaannya adalah sampai mana kira-kira untuk GLQ ini masih bisa menguat. Sementara sih untuk posisi saat ini masih cenderung aman ya, masih cenderung bagus. Kalau menurut saya setelah dia mantul kemarin di kisaran 0,01, ini sekarang lagi dalam proses penguatan, teman-teman. Jadi setelah dia bertahan di level ini terus merespon dengan sangat positif, ini sepertinya masih bisa kita perhatikan ke depannya seperti apa. Kalau kita pakai indikator yang lain, mungkin kita bisa pakai MACD. Kalau dari MACD sendiri, kita dalam tahap koreksi, teman-teman. Dilihat dari histobarnya udah mulai merah, dan sementara proses koreksi masih bisa terjadi. Tapi ini bukan berarti bahwa grappling bakalan langsung turun dalam. Sepertinya masih ada satu kali kenaikan yang mungkin berpeluang terjadi. Oke, ini masih berupa dugaan, teman-teman. Selebihnya sih kita harus lihat dia gimana di time frame yang lebih kecil. Kalau di time frame yang lebih kecil, grappling ini cukup baik. Dia bertahan beberapa kali di EMA 200. Di sini kita lihat dia ketahan. Di sini dia pernah hampir menyentuh, tapi udah langsung bounce. Di sini dia benar-benar menjadi ataupun mengenai level EMA 200 dan dapat momentum bullish setelahnya, disertai dengan ledakan volume yang sangat tinggi. Dan ini grappling udah pernah naik sekitar 1500%. Wah, ini udah tinggi banget, teman-teman. Jadi sangat berisiko kalau teman-teman mau masuk. Kecuali teman-teman memang yakin dengan projectnya, teman-teman sudah siapkan exit plan ya. Kalau saya sih, kalau teman-teman memang mau maksa masuk, setidaknya kalian stop loss lah di bawah sini, di bawah dari level 0,011. Teman-teman boleh taruh di mana aja, tapi level tersebut merupakan level key support untuk saat ini. Karena sebelumnya grappling juga pernah bertahan di level tersebut. Jadi let's say kalau teman-teman trading, teman-teman maksa sekali buat masuk, dan teman-teman sudah terlanjur masuk, ya udah pasang stop loss di bawah level tersebut. Karena kemungkinan grappling bakalan drop ya ketika dia memang melewati level tersebut. Kalau sementara sih EMA 200 ini sudah bagus dalam menahan harga grappling. Semoga masih bisa naik ke all time high di sini, kisaran 0,02 ya. Karena kalau berpotensi naik ke sana, tentunya cuan yang bisa didapat itu ada sekitaran 50%-an, teman-teman. Tapi ya jangan terlalu ambisi juga bagi teman-teman yang mungkin agak ragu, karena kalau saya sih melihatnya token ini mungkin masih bisa naik, tapi kita juga harus pertimbangkan sama volumenya. Volume tadi kita udah lihat volumenya jatuh ya, turun lumayan. Dan kalau volumenya semakin lama semakin menurun ke depannya, sementara harganya naik, itu udah harus curiga, teman-teman. Karena ini koin udah naik cukup tinggi, token ini udah naik cukup tinggi, pasti ada fasenya dia bakalan koreksi. Dan kalau kita lihat sih di sini di time frame yang lebih kecil, kita mungkin melihat sudah terjadi breakout lagi daripada pergerakan grappling ya. Grappling dia udah turun, membentuk yang namanya descending channel, kemudian dia breakout, dan sekarang prosesnya mungkin berpeluang kembali buat menguat.
Masalahnya sampai mana dia bisa menguat. Kalau dari pergerakan smart money, sementara di time frame yang kecil ini masih belum ada masuk, teman-teman. Belum ada masuk. Jadi mungkin kita harus melihat seperti apa pergerakan yang lebih impulsif nanti ya. Kalau dari saya sih gitu aja. Sementara ini masih mix and match. Di time frame besar kecenderungannya masih terlihat bullish, tapi di time frame kecil ini kayaknya bakalan struggle juga, teman-teman. Kalau kita lihat sih di time frame 1 jam ini udah mulai struggle ya, dia ketahan di MA 200. MA 200 benar-benar menjadi posisi-posisi yang sangat rawan, teman-teman. Kita lihat di level atau di time frame manapun, MA 200 ini seringkali jadi level support dan juga resistance. Sementara dia ketahan di level tersebut. Kalau dia berhasil break ya dari 0,016, jadi peluangnya masih sangat baik untuk kedepannya melanjutkan tren penguatan. Tapi kalau dia cuma ketahan di level ini, ya mungkin kita bisa melihat dia balik turun lagi, teman-teman. Ya, mungkin bisa turun ke 0,012. Jadi kesimpulannya gitu, grappling masih booming, cukup hype untuk trennya. Secara jangka panjang dia kelihatan masih cukup positif, tapi dari jangka pendek tadi kita sudah bahas bahwa masih ada possibility buat naik kalau dia berhasil menembus 0,016, tapi kalau dia gagal dia siap-siap terkoreksi balik lagi turun ke 0,012. Ya, jadi ya itulah beberapa pergerakan yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Again, hati-hati, token ini udah naik sekitar 1500%. Akan ada titik di mana dia bakalan taking profit. Masalahnya di mana dia bakalan ambil cuan, apakah sudah terjadi atau belum? Nah, itu silahkan teman-teman balik lagi ya sama skenario dan juga trading plan teman-teman. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.